Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Gita Fitri from Pancasakti University Campus Dis English Education Department. This assignment is to fulfill the negotiation final exam. Before we begin, I'm going to talk a little bit about negotiation. Negotiation is reciprocal process or two-way process, and negotiation are mutually beneficial to both parties. And then the strength of negotiation. Being a negotiator, we are required to always know when to give and when to receive, and be sensitive to situation and circumstances when we have to pressure others. Negotiation techniques are not only used as a tool to corner them, but also to defend themselves when cornered. Nah, ada cara nih agar negosiasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, yaitu seorang negosiator harus memiliki kemampuan untuk bernegosiasi. Kemampuan yang dimaksud adalah yang pertama, communication skills. Communication skills ini maksudnya agar komunikasi dapat berjalan lancar, dibutuhkan keterampilan dan teknik yang tepat, baik secara komunikasi verbal maupun non-verbal. Verbal communication yaitu penyampaian pikiran dan keinginan diungkapkan dengan kata-kata sehingga bisa menjelaskannya secara konkret. Sedangkan non-verbal communication yaitu sikap seorang negosiator yang ditunjukkan dalam bahasa tubuh seperti gerakan lengan dan jari, memberikan senyuman, ekspresi wajah, posisi duduk, dan lain-lain. Yang kedua, the ability to know the physical condition and mood of prospective buyers when negotiating. A negotiator must know and be aware of the condition of a potential buyer. Nah, ada beberapa hal nih yang bisa kalian perhatikan. Yang pertama, see the appearance of potential buyers. Apakah kondisi fisiknya terlihat segar atau lesu atau tidak bergairah sama sekali. Serta harus memperhatikan pandangan matanya. Apakah terlihat semangat, kelelahan, atau bahkan pandangannya kosong. Yang kedua, perhatikan gaya bicaranya atau sikap calon pembeli saat negosiasi berlangsung. Yang ketiga, memperhatikan isyarat-isyarat yang diperlihatkan oleh calon pembeli sebagai tanda pada saat berbicara, seperti gerakan tangan, anggukan kepala, serta mimik wajah yang ditunjukkan. Yang keempat, memperhatikan calon pembeli dalam mengambil jarak dengan negosiator saat berbicara. Yang kelima, memperhatikan kondisi lingkungan calon pembeli, baik lingkungan kerja, lingkungan pergaulan, sosial maupun lingkungan keluarganya. Kemampuan yang ketiga yaitu kemampuan untuk memulai dan memproses jalannya negosiasi adalah dengan cara menciptakan hubungan yang harmonis dan akrab. Adanya pembahasan ringan sebagai pemanasan sebelum beranjak ke inti permasalahan dapat dijadikan jalan untuk mempererat hubungan yang harmonis antara keduanya. Tapi harus dilakukan dengan perhatian dan penuh kehangatan serta dengan nada suara yang bersahabat. Step by step in negotiation. Ada beberapa langkah penting dalam melakukan negosiasi. Yang pertama, preparation atau persiapan, yaitu persiapan yang baik merupakan fondasi yang kokoh bagi negosiasi, karena ini akan memberikan rasa percaya diri yang baik dalam melakukan negosiasi. Lalu ada negotiation preparation steps are: first is the goals. Menentukan tujuannya secara jelas. Jika tujuannya sudah jelas, maka proses negosiasi akan berlangsung dengan lancar.
Yang kedua adalah kesiapan mental. Usahakan kita harus tenang dan rileks dan tidak tegang. Langkah kedua dalam negosiasi adalah opening atau pembukaan. Sebagai negotiator, kita harus mampu menciptakan atmosfer atau suasana yang tepat sebelum bernegosiasi. There are three attitudes that need to develop in starting negotiations. First is pleasant, menyenangkan. Second is assertive, tegas dan tidak ragu-ragu. And the last is firm, teguh dalam pendirian. And next is steps in starting negotiations. First, don't hold anything in your right hand when entering the negotiation room. Second, shake hands first and then shake hands firmly and briefly. And the last is give a smile and say something appropriate to start the conversation. Nah, untuk selanjutnya, lakukan dengan membangun common ground, yaitu sesuatu yang menjadi kesamaan antara kedua belah pihak yang dapat dijadikan dasar untuk membangun rasa percaya diri. Nah, langkah ketiga dalam negosiasi adalah discussion atau pembicaraan. Dalam negosiasi jual beli, pihak menjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Pihak pembeli mempunyai hak menerima barang yang dibelinya dan berkewajiban untuk membayar dalam jumlah dan waktu secara tepat. Sebaliknya nih, penjual mempunyai hak menerima pembayaran dan berkewajiban menyerahkan barang yang dijual secara tepat jumlah dan waktu. Sekian dari saya. Thank you very much and see you. Assalamualaikum.